manusia. Justru saya heran kepada umat Islam ini yang selalu berteriak Allahu Akbar, yang selalu berteriak Allah Maha Kuasa, ya kan? Tetapi ketika ya Tuhan Sang Maha Kuasa itu ya memberikan salah satu petunjuk atau membuktikan salah satu kuasanya bahwa firman bisa menjadi manusia, mereka kaget. Nauzubillahi min dzalik. Menjadi pertanyaannya, ada apa dengan kalian ketika kalian ya ditunjukkan oleh Sang Maha Kuasa itu salah satu wujud kekuasaannya, kalian kaget. Tetapi selama ini bahkan 5 kali dalam satu hari kalian berteriak Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Ada apa dengan kalian? Hanya untuk mengelak yang apa? Yang jahir itu kah? Karena memang jelas sekali bahwa Isa itu adalah ruh. Isa itu adalah ruh Allah. Bahkan Isa itu adalah firman Allah. Tetapi kenapa kalian ini tidak berani jujur mengatakan siapakah Isa ini sebenarnya? Maka saya bilang tadi, hebatan mana Allahmu dengan Isa? Karena di Al-Fatihah 5 dan 6 Allah kau memohon jalan lurus loh. Ya kan? Bayangkan Allah kau memohon jalan lurus. Pertanyaannya, Allah kau ini memohon kepada Tuhan yang mana lagi? Ya, bahwa ini untuk pengajaran kepada manusia nggak ada. Tetapi Al-Fatihah itu adalah pembukaan. Ya, pernyataan Allahmu. Ya toh? Tetapi kalau kau nggak terima bahwa Allah kau minta tolong dan meminta jalan lurus, pertanyaannya sederhana. Apakah Al-Fatihah 5 dan 6 itu bukan firman Allah? Kalian akan berkata, oh firman Allah itu, haleluya. Lah, terus apa yang jadi masalah? Berarti benar dong Allahmu memohon pertolongan dan meminta jalan lurus. Ya kan? Maka kalau kita simpulkan siapa sih jalan lurus ini? Ketika Allah kau memohon tunjukilah kami jalan yang lurus, ternyata jalan yang lurus itu adalah Isa. Di mana itu? Al-Zukhruf ayat 61. Wow, keren bukan? Allah memohon jalan lurus, ternyata jalan lurus itu adalah Isa. Di mana itu? Al-Zukhruf ayat 61. Wow, keren. Kenapa Isa ini lebih hebat dari Allahmu kalau begitu? Ya, ini saya bertanya, bukan menghujat, bro, sesuai dalil kalau saya. Ya toh, cuma kalau saya buka nanti waktu kita nggak cukup. Ya, jadi jangan terguncang begitu, bro. Ya, kalau kamu bertanya tentang ya bahwa kelihatan punggung Allah itu kan kata kiasan, perumpamaan. Bahkan sebelum kau utarakan ayat itu, kau sendiri sudah mengakui Bible itu banyak mengandung perumpamaan dan kiasan. Yes, benar. Maka kalau di Ulangan yang kau maksud tadi ketika Musa melihat Tuhan itu adalah perumpamaan, kiasan. Karena apa? Tidak mungkin manusia mampu melihat Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Maka diberilah kiasan itu melihat punggung Allah. Itu kiasan, bro. Ya, kalau bicara dengan punggung Allah itu contoh apa? Itu tadi kalau di dalam Ulangan itu kan dia hanya melihat apa? Ya, cahaya api. Ya, itu kiasannya. Jadi nggak mutlak dia mampu melihat kalau Tuhan itu menunjukkan langsung keilahian yang nggak ada manusia yang sanggup. Itu ya, selesai. Nah, sekarang kita balik ke Al-Quran. Ya, jadi latu-latu jangan disinggung lagi, nanti terguncang pula ya. Jadi ini coba kau pikirkan nanti ya, ketika Allah kau itu memohon pertolongan, meminta jalan lurus di Al-Fatihah 5 dan 6, dan Al-Fatihah itu artinya adalah pembukaan. Jika pembukaan berarti pernyataan. Ya, ketika dia meminta jalan lurus, ternyata dijawab siapakah sosok jalan lurus itu? Baca dong Al-Zukhruf 61 ya, bahwa Isa adalah jalan lurus. Jangan-jangan Isa ini adalah Allah kau. Kalau bukan, lalu Allah kau memohon kepada Tuhan yang mana lagi di Al-Fatihah 5 dan 6 ini? Tetapi kalau kau berani jujur berarti Isa dong. Coba jawab ya, nggak usah terguncang, santai aja loh. Oke, waktunya habis. Terima kasih. Bang Sudi atau Bang Gustan duluan? Ya, Bang Kadrun ya. Silakan. Ya, Bang Kadrun langsung dulu. Oke, terima kasih. Kita di sini berdebat, termasuklah mempromosikan keyakinan kita masing-masing, bukan menghujat, kan begitu? Ya, mudah-mudahan pengikut orang kita Muslim terus bertambah, pengikut orang kita Kristen semakin bertambah. Begitu. Kalau menurut saya, kita baca di Korintus 1 ayat 20. Yang punya Alkitab. Sebentar dulu, saya riset ulangnya. Saya belum tanya Pak Kadrun dari mana Pak, agamanya apa? Agama saya seorang, keyakinan saya adalah Kristen.
Oh, sabar Pak ya, yang berbicara sekarang dari Islam ya. Saya udah curiga tadi Bapak Kristen. Silakan Bang Saiful atau Bang Tristan atau Bang Arif RH. Saya duluan, aku lagi masak Indomie. Duluan aja. Dik. Ya, duluan siapa nih? Bang Saiful, Bang Sidik juga lagi di kantor kayaknya. Gini. Dia tidak menjawab ya. Yang saya tertulis di dalam Lukas 2:21 kali. Saya komparasi dengan Yohanes 1 nomor 1 dan Yohanes 1:14. Paham ya? Jawab. Jadi di sini pada mulanya Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Yohanes 1, Firman menjadi daging. Ya, daging ini akan di dalam Lukas 2:21 itu disunatkan, daging dipotong nih. Firman itu adalah Allah. Firman menjadi daging, berarti itu daging itu sendiri dan dipotong, gitu loh. Nah kan itu dagingnya itu kan Allah. Allah juga. Di mana itu Ale? Jawab. Cuma kamu sok-sokan nggak mau menjawab, gitu loh. Ya. Begitu Ale. Nah, terus kalau kamu masuk di dalam apa namanya? Oh, tolong di apa dulu? Bentar, saya ambil poin. Ah, itu kalau kamu buka jalannya di dalam Quran surat Al-Raf ya. Nah, ini tentang hari kiamat. Mereka menanyakan kepadamu tentang Quran Al. Jadi di sini udah. Oke, silakan. Quran surat Al-A'raf itu ya, tentang jalan yang lurus juga itu. Jalan yang lurus dan hari kiamat ya, itu terjadi. Nomor, hadis, ayat. Quran surat Al-A'raf 187 ya. Saya masih pause ya kawan-kawan. Bentar ya. 187 Al-A'raf ya, surah Al-A'raf. Iya. 187. Mau dibacakan boleh, kalau enggak juga dibacakan sendiri silakan. Sorry. Itu yang dimaksud Ale ini ya. Ya, inilah jalan yang lurus ya. Dan sesungguhnya Isa ini beri pengetahuan ya tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kagu tentang hari kiamat dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Jadi ini kurang ya, ayat 61 gitu loh. Al-A'raf Itu sekalian 61 ya? dengan jalan yang lurus ya. Itu sekalian dengan inilah jalan yang lurus ya. Al-A'raf berapa Bang? Al-Juhruf ayat 61. Kok gini Al-Quran tuh ya? Sekalian dengan hari kiamat kan itu. Oke, mau dibacakan atau bagaimana? Oke, itu kan tentang poinnya di situ. Jelas itu kan tentang hari kiamat juga. Sekalian aja. 64. Zukruf 64. Tunggu dulu, yang berbicara si Saiful, dia menunjukkan 61 ayat 64. Nah, aku ingatin aja. Kadron, bukan kau yang berbicara, orang muslim sekarang berbicara. Diturunkan dulu ya kadronnya. Siapa yang ngomong tadi itu? Oke, ya, saya jawab. 64. Zukruf ayat 64 itu. Iya, terus ya. Ayat berapanya sebenarnya? Jadi bingung aku. 64 apa 61 Bang Tris? 64. Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim itu. Oke. Mau dibaca? Gak apa-apa, saya jawab aja ya tentang jalan yang. Jadi di situ kita bisa buka jawabannya juga di dalam Quran surat Al-Maidah ayat. Gak apa-apa, dijelas. Quran surat Al-Maidah ayat 116 ya. Ya silakan. Saya udah hidupin apa? Pause lagi. Jalanin aja. Jadi di sini
Jadi di sini penegasan Bapak Nabi Isa itu memang ya jalan yang lurus ya. Kami meyakini bahwasanya Nabi Isa itu Rasulullah. Orang siapa yang meyakini dia sebagai Rasulullah ya jalan yang lurus ya. Iya memang gitu loh Hale. Ya. Mungkin Bang Tristan mau tambahkan, silakan Bang Tristan. Kalau masuk di Al-Zukhruf ayat saya lebih enak yang Al-Zukhruf 61 gitu loh. Karena di situ dan jalan yang lurus itu loh. Supaya langsung dijelasin semua kan gitu. Ya lebih lengkap memang kan. Ya udah nggak apa-apa itu. Jawab Ale ya. Kamu jawab. Masih ada waktu nih Pak. 1 menit lagi. Oh mungkin bisa ditambahkan sama Ustadz Arif. Mohon maaf Bang Siful dan Bang Tristan iya. Hanya tambahkan sedikit bahwa konsep ajaran Yahudi dan konsep ajaran Islam itu sama, menyatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia. Jadi ketika Tuhan itu bukan manusia, di dalam Al-Quran ketika ada perumpamaan yang kemudian perlu ditakwil, betul apa yang dikatakan Bang Tristan bahwa Al-Quran itu perlu ditakwil. Misalkan ada kalimat yadun atau wajah atau betis, menyingkapkan betis, itu semuanya merupakan perumpamaan yang perlu ditakwil. Misalnya betis itu di dalam huru hara ketika hari kiamat itu datang, bahwa sebenarnya manusia itu tidak lebih besar dari Tuhannya, artinya hanya kecil ya, kecil, tidak sebesar Tuhan gitu. Dan kemudian bahwa para nabi itu diajarkan merupakan Bang Arif, waktunya habis Bang. Iya, sebentar. Silakan Hale atau si Prof. Ada profesor pula ini. Jadi Ya. Oke, jadi begini ya. Inilah yang saya bilang tadi, kamu masuk golongan orang tersesat. Tidak ada perintah kau untuk mentakwil-takwil ayat Al-Quran. Kau berbohong, menipu kamu. Mungkin inilah yang disebut bahwa kalian itu menipu Allah. Di mana itu kalian menipu Allah? Di An-Nisa 142. Kalian ingin menipu Allah. Kenapa ini saya katakan demikian? Tidak ada perintahnya agar kau mentakwil-takwil. Justru di Ali Imran ayat 7 jelas dikatakan orang yang mentakwil-takwil yang tidak ada ya sesuai dengan ayat Al-Quran itu golongan orang tersesat. Intrusi. Tuh intrusi dulu. Ini giliran saya. Kan udah bentar iya, saya kan interupsi kan di pause dulu interupsi. Gini, kan udah dijelaskan tadi tentang ayat-ayat enggak tentang ayat mukamat dan mutasyabihat. Saya tanya dulu. Dua ayat ini kamu tahu enggak? Yang ditakwil, yang mana yang tidak ditakwil? Tahu enggak tentang ayat mukamat dan mutasyabihat? Pemute. Bang Tris, jadi di dalam Quran surat Al-Zukhruf tadi maaf ya, ayat 64. Makanya saya sih narasi saya itu kan dua itu ya. Jadi narasi saya itu yang Al-Quran surat berapa itu tentang hari kiamat dan jalan yang lurus itu. Ya, itu jawaban Quran surat Al-Zukhruf ayat 64 ya. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Mungkin Oke, silakan Hale. Iya, jadi makanya kalian tuh santai dulu kalau menghadapin saya gitu loh. Tadi kan saudara kau mengatakan ada perintah katanya bisa mentakwil, makanya langsung saya jawab dulu dia. Ya, makanya kamu santai, istighfar dulu ya. Sebut nama Tuhan Yesus biar kamu kalau mau nggak terguncang gitu loh. Ya, kenapa itu saya tekankan? Karena di Ali Imran ayat 7 itu jelas dikatakan kalau orang mentakwil yang tidak ada itu namanya golongan orang tersesat. Tapi saudara kau bilang tadi iya diperintahkan mentakwil-takwil. Mana dalilnya coba? Kalau kalian diperintahkan mentakwil-takwil ayat Al-Quran. Jangan bohong di sini. Ingat, haleluya ini paham loh isi Al-Quranmu. Kembali lagi ke Zukhruf ayat 61. Begini bro, kan sudah sangat jelas di Al-Fatihah, yaitu pernyataan Allah kau di Al-Fatihah 5 dan 6 dia memohon jalan lurus. Dan ternyata si jalan lurus itu adalah si Isa. Di mana itu? Di Al-Zukhruf 61. Dan Tristan pun sudah mengakuin itu, ya kan? Ikutilah aku. Inilah jalan lurus. Dia sudah akuin loh. Belum lagi nanti ya An-Nisa 172 ya sembahlah dia ada di sana. Tetapi kalian akan bertanya, nggak mungkin deh, ya kan? Isa ini menjadi masuk keilahian atau disebut Tuhan. Karena apa? Kalian tidak memahami Al-Hadid ayat 3. Tahu nggak kalian isi Al-Hadid ayat 3 itu? Di sana ada tertulis jahir dan batin. Jahir itu apa? Yang nyata. Yang nyata itu apa? Makanya kalian belajar dulu lah.
Ya, kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Kalau sampai makrifat pun kalian kuladenin supaya paham kalian apa itu zahir, apa itu batin. Ya, makanya di Al-Hadid ayat 3 itu, ya itu bisa dikategorikan plagiat dari Wahyu 1 ayat 8. Ya kan? Alfa dan Omega, awal dan akhir. Di Al-Hadid juga Allah mengatakan demikian, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Nah, menjadi pertanyaannya kalau kalian ingin paham tentang Isa, itulah yang disebut zahir, yang nyata. Paham nggak? Belajar sana, jangan terguncang, ya. Jadi jangan kau bilang tadi, ya Yahudi dan Islam tidak percaya sama kok sesungguhnya. Siapa bilang sama? Bohong kamu itu, nggak ada sama loh, ya. Karena apa? Allah kau udah saya bilang tadi, dia punya wajah, kaki, betis, mata. Cepat kali habis waktuku ya, padahal mau kugas semua ini. Ya itu dulu kira-kira aja. Ya ampun. Silakan. Ternyata jawab, aduh, nggak dijawab dia ya. Gitu aja ilmu. Yang mana kira-kira nggak dijawab? Nggak dijawab. Bang Saifullah. Iya, kan tadi ditanya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersalah, ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman daging Yohanes 1:14, Lukas 22 nomor 2 itu disunat 8 hari dipotong dagingnya, gitu loh. Ale, kenapa kamu takut menjawab? Daging yang dipotong itu Allah. Di mana Allah itu, Hale? Hale, dari tadi kamu komat kamit. Kalau jawaban itu di dalam Quran surat Al-Maidah banyak ayat, ya. Tidak ayat 116 kalau kamu mengatakan Nabi Isa itu adalah sang pencipta atau diri. Ya ini, engkau yang bentar ya. Dan ingatlah ketika Allah, hai Isa putra Maryam, engkau kayak mengatakan kepada orang, lah, maksud engkau tidak patut bagiku mengatakan ketahui apa yang ada padamu, sungguh engkaulah yang maha mengetahui yang gaib. Gitu Ale. Nah, kamu bahas tentang Alfa Omega, host di dulu host. Oke, di kamu jawab ya Ale ya, dan kamu jawab tentang Alfa. Ya, langsung buka ayat ampal ya. Saya mau ini Alfa Omega ya, bentar ya. Ikan dia bahas tentang Al-Hadid ya. Bentar ya. Terus. Ya. Kita lagi loading nih. Asal jangan bernarasi aja, saya stop. Ya bentar. Alfa. Oke, silakan Os. Ya, silakan. Waktunya Os. Jadi di sini Alfa Omega berasal Yunani Koine di daratan Eropa. Dan gereja awal untuk menulis buku tebal bernama Biblos. Hasil nyomot dari sana sih tulisan kitab dan karangan orang-orang terdahulu, lalu mereka jadikan sebagai kitab suci Kristen terjemahan kalian imani sebagai buku yang sama sucinya dengan Biblos asli. Sampai sekarang ini terjemahan Biblos yang kalian beri nama Alkitab hasil nyomot bernada kata dari Al-Quran. Itu sejatinya adalah kitab terjemahan dari salinan terjemahan kitab salinan yang diterjemahkan lalu bla 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 bla. Di sini yang kau maksud dengan Alfa Omega, di sini Alfa Omega adalah tidak pernah tercipta. Dia sudah ada sebelum segala makhluk di jagat raya ini tercipta dan tetap ada. Tetapi tidak diketahui bagaimana kesudahannya. Setelah segala makhluk yang pernah ini seluruhnya mati, sedangkan faktanya Yesus lahir ditahan bahkan miliaran tahun setelah ini tercipta dan dikabarkan pula mati. Diciptakan sang Alfa Omega sejati
tahun 5 terus bergenerasi sampai tiba waktunya kelak kiamat tiba. Dan ironis yang sama-sama dalam kitab yang sama, yakni dalam Wahyu 3 nomor 14 menegas sesungguhnya Yesus adalah ciptaan Tuhan. Sehingga wajar saja terdengar sungguh amat menggelikan pula sebagai Alfa Omega. Jawab boleh. Sidik ini abangmu udah masuk. Terima kasih, waktunya habis. Siapa yang mau menjawab? Sidik, ini abangmu udah masuk nih. Jadi Ken, tolong dulu tunjukkan Al-Hadid ayat 3 itu. Kayaknya dia malu menunjukkan ayat itu. Al-Hadid ayat 3. Biar kita buktikan dia plagiat apa tidak ya. Kayaknya dia malu menunjukkan ayat itu. Ya, justru dia coba lari dari ayat itu. Saya bongkar Al-Quran kau. Ayo. Jangan kamu malu. Saifullah, ini abangmu udah masuk nih, Saifullah. Ini. Ya bang. Biasa bang. Dibacakan aja Hale. Ya, bacakanlah. Biar saya bacakan nanti Alkitabnya di sini. Ini. Siapa yang mau baca nih? Oke, saya baca ya. Ya, kita simak teman-teman ya. Apakah ini plagiat apa tidak? Ya, karena ini 700 tahun perbedaannya. Dialah yang awal, yang akhir. Terus geser sedikit. Yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Oke? Nah, saya bacakan Wahyu 1-nya ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang dan yang maha kuasa. Bayangkan. Ya. Jadi kamu jangan malu membuktikan ayat Al-Qur'anmu. Terpaksa saya bacakan. Oke? Lanjut. Tadi kamu bertanya, siapa itu yang bertanya tentang bahwa firman menjadi manusia itu? Memang itu sudah dinubuatkan, bro. Ya, sudah dinubuatkan. Makanya kalau kau baca ya di Amsal 8:22 sampai 36 ya, sebagai permulaan pekerjaannya. Makanya saya bilang tadi, kenapa firman ini menjadi manusia? Untuk penebusan kutuk Taurat. Apa itu? Kesalahan dari Adam. Tapi kalau saya jelaskan nanti panjang ya, nanti sisi lain saya jelaskan sama kau. Ya. Jadi gak ada masalah. Justru saya heran kepada umat Islam ini yang selalu berteriak Allahu Akbar, yang selalu berteriak Allah Maha Kuasa, ya kan? Tetapi ketika ya Tuhan Sang Maha Kuasa itu ya memberikan salah satu petunjuk atau membuktikan salah satu kuasanya bahwa firman bisa menjadi manusia, mereka kaget. Nauzubillahi min dzalik. Menjadi pertanyaannya, ada apa dengan kalian ketika kalian ya ditunjukkan oleh Sang Maha Kuasa itu salah satu wujud kekuasaannya, kalian kaget. Tetapi selama ini bahkan 5 kali dalam satu hari kalian berteriak Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar. Ada apa dengan kalian? Hanya untuk mengelak yang apa? Yang jahir itu kah? Karena memang jelas sekali bahwa Isa itu adalah ruh. Isa itu adalah ruh Allah. Bahkan Isa itu adalah firman Allah. Tetapi kenapa kalian ini tidak berani jujur mengatakan siapakah Isa ini sebenarnya? Maka saya bilang tadi, hebatan mana Allahmu dengan Isa? Karena di Al-Fatihah 5 dan 6 Allah kau memohon jalan lurus loh. Ya kan? Bayangkan Allah kau memohon jalan lurus. Pertanyaannya, Allah kau ini memohon kepada Tuhan yang mana lagi? Tetapi ya yang lebih mengagetkan, ternyata si jalan lurus itu adalah Isa. Di mana dalilnya? Haleluya. Saya bacakan dulu ya. Al-Zukhruf ayat 61. Mereka tadi malu-malu bacakannya. Stop dulu, Ken. Ya, silakan. Bentar ya, saya buka dulu ya. Al-Zukhruf 61. Tadi Oke, saya bacakan ya. Dan sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan lurus. Coba
Apa masih kalian sangkal ini? Masa kalian ingin coba menyangkal ayat Al-Quran kalian yang sudah begitu jelas? Makanya ayat Al-Quran sering mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan ya sangat terperinci dan jelas. Datang-datang kalian malah larinya ke tafsir. Ada nggak perintah Allah kau? Ada nggak perintah baginda kau agar kalian selalu lari ke tafsir? Nggak ada. Tunjukkan saya satu dalil kalau kalian diperintah untuk lari ke tafsir untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Kalau kalian lari ke tafsir artinya kalian menista Al-Quran itu sendiri. Dengan poin apa? Berarti Al-Quran itu nggak jelas. Itulah menurut kalian. Kalau Al-Quran itu sudah jelas, nggak mungkin kalian lari ke tafsir. Bahkan 1 juta tafsir pun selalu beda pendapat. Makanya kalian nggak pernah menemukan jalan lurus itu. Yang sudah ada kalian tafsir-tafsir. Ada 10 ulama ya 10 penafsiran beda pendapat. Nauzubillah bin dzalik. Kapan kalian dapat jalan lurus? Yes. Oke, waktu habis. Ya, Bang Sidik atau Arif RH langsung ambil atau Jubir Iman. Bang Arif saya sedikit ya, nanti saya waktunya ke Bang Arif ya. Jadi gini. Dia dari tadi tidak menjawab pertanyaan. Pertanyaannya tadi dia nggak menjawab ya. Tapi kamu jawab ya. Itu yang dipotong itu ya. Nah, saya sudah menjelaskan tentang alfa omega berasal dari mana. Saya sudah menjelaskan ya. Nanti saya akan kasih datamu tentang alif itu loh ya. Jadi gini. Pertama, Yesus lahir tumbuh bukan masuk dari atas bahasa Yunani koine ya, di daratan Eropa. Makanya kamu harus narasi gitu loh dan tahu tentang sejarah. Ya, Hale jangan cuma tahu menghujat. Jadi gini, Yesus yang lahir tumbuh berkembang dan menjadi dewasa hingga di bukit Golgota adalah orang Israel turunan Yahudi tulen yang tiga Eropa. Gitu loh ya. Nah, saya langsung lanjut. Kedua, alfa omega dalam bahasa Yunani, omega dalam bahasa Yunani atau alif ya dalam bahasa Arab. Jika dipaksakan untuk disebut dalam bahasa Ibrani, alef taf. Belajar kamu oleh bagi bangsa Arab, Yahudi sebagai sama-sama pengguna bahasa yang berakar dari bahasa dipastikan tidak ada artinya. Tahu nggak kamu? Dan kitab wahyu yang dituliskan kamu akan kutampol semua. Kitab wahyu oleh Injil Yohanes pada Raja Herodes Agripa pertama ya di 64 Masehi. Injil Yohanes ditulis tahun berapa le? Buat kamu itu dan kamu jawab ya Hale ya. Kamu jawab le. Berapa pertanyaan kamu nggak jawab ya? Waduh, re. Gurumu aja sih kiamat kabur kok sama saya nih. Gimana sih kamu nih? Jadi sini saya lanjut ya. Umat Islam memang sama-sama meyakini bahwa Allah itu kekal. Jangan sebutan yang awal dan yang akhir, atau lebih spesifik lagi disebutkan di dalam Al-Quran tidak berawal dan tidak berakhir. Di dalam Al-Quran hal ini digambarkan dengan kalimat awal al-akhir, dan dalam Tanakh digambarkan dengan kalimat Risa Haronim ya, bukan alif ya atau alif taf gitu loh. Nah ya berarti kan baik-baik ya le gitu, harus ada apa dong, data gitu loh ya. Masih berapa detik nih? Oh silakan Ustadz Arif, mungkin bisa tambahkan sedikit, maaf ya. Ustadz Arif silakan. Ya baik, tinggal 20 detik ini. Jadi ada awal itu artinya ya ada awal itu merupakan nggak bisa lagi tuh awal bahwa Allah itu ada. Jadi Allah itu ada, sebelumnya ada itu ada. Oke, materi ini saya kasih ke Ustaz Arif. Ya enggak apa-apa Ustaz Arif. Apa itu menghujat Bang Jepri? Enggak apa-apa. Lepas dari ini Ustaz Arif silakan. Menjawab ya. Silakan. Bentar. Saya jawab tadi. Tenang, giliran Abang Haliluya nih, tenang. Ustaz Arif. Pegangan, tenang. Bang Hale, kalau urusan menghujat saya tidak paham. Cuman Bang Sidik silakan Bang Sidik. Saya hanya ingin menjelaskan tentang eksistensi Al-Quran saja. Ya. Silakan. Boleh nggak izin? Gua nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Udah full. Ya bisa. Sekarang Kristen ya. Ade. Nanti saya sisakan waktunya bro ya. Jadi saya jawab ya. Oke, jadi
Ini saya sekarang kan jadi begini ya. Kalian itu jangan selalu terbiasa buat framing lah. Kau bilang kiamat kabur lah, kalian semua terguncang sampai ke Malaysia loh. Ya, jadi jangan usah bawa framing lah. Kau kan tahu framing itu kutelan loh. Ya. Jadi yang apa sih kita? Jadi begini. Ya, kamu sepertinya malu ya mengakui kalau Allah kau itu memohon jalan lurus. Ada apa dengan kau? Dan kemudian kau sok-sokan, ya sok-sok lebih tahu ya untuk mengartikan setiap ayat per ayat di Al-Quran. Nanti ku hantam kau dengan surah Maryam ayat 1. Surah Maryam ayat 1 1400 tahun sampai detik ini belum bisa loh diartikan oleh ulama kau, syekh kau atau habib kau. Ya, jadi jangan sok pintaran kamu di sini. Yang ada aja dulu. Ya, jangan sok-sok kau bicara tentang sejarah. Kalau kau juga tahu tentang sejarah Islam kau, yang menjadikan nabi kau itu siapa yang pertama kali? Si Waraka, si mata rusak itu, pamannya Khadijah. Ketuanan. Dan yang mengatakan bahwa Jibril itu adalah malaikat adalah si Waraka. Namus. Ya, jadi nggak usah sok-sok bicara sejarah kamu. Sejarah kamu nggak ada. Kalaupun ada sangat menghantam kamu loh. Ya, santai istighfar. Silakan Adi kalau mau disambung. Iya, Altas, gue kalau pada saat Yesus berbicara dia itu adalah Alfa dan Omega, Pak, itu nggak berbicara tentang kemanusiaannya. Karena ingat, Yesus juga pernah berbicara, aku ada sebelum Abraham ada, toh. Bahkan di Yohanes 17 ayat 5 disebut permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Nah, ini dia merujuk sebagai dia adalah Sang Firman. Di dalam Yohanes 1 ayat 3 disebut segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada segala pun yang jadi. Kira-kira seperti itu ya kalau terjemahan bebasnya. Nah, itu merujuk dialah Sang Firman, itulah Yesus, itulah pencipta. Oleh firman Tuhan lah langit ini dijadikan. Oleh Sang Logos inilah langit ini dijadikan, Pak. Jadi kalau kamu membahas Alfa dan Omega, itu nggak merujuk pada kemanusiaan Yesus. Kalau kemanusiaan Yesus itu betul, memang dia berawal dalam rahim Maria. Tapi kalau kamu menyebutkan itu juga kemanusiaan Yesus diciptakan, itu kurang tepat. Karena dalam Kejadian 2 ayat 2 dan 3 disebut, karena pada hari itu Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Kita ini pun disebut beranak cucu, Pak. Aderion tuh disebutnya anak cucu. Walaupun disebut ciptaan, potensi ciptaannya itu yang ada dalam diri Adam. Nah, itu kenapa Yesus datang ke dunia tanpa campur tangan manusia, tanpa ada sperma dan ovum yang bercampur. Karena firman itu datang ke dunia ini tanpa campur tangan manusia, bukan mukjizat. Kan kalau di Islam kan tiba-tiba missing link tuh. Pernah lo mau tambahin nggak, pernah? Ada siapa nggak? Kan kalau di Islam missing link kan, tiba-tiba dia hanya untuk menunjukkan kekuasaan, bukan. Karena memang firman itu datang ke dunia ini, Pak, itu tanpa campur tangan manusia. Penciptaan itu sudah selesai. Dia untuk membuktikan ini loh, gue yang datang dari atas, lu tuh bukan dari atas, lu tuh dari bawah. Nah, kira-kira gitulah, cuy. Thank you. Oke, waktu habis. Silakan Bang Arif dan Bang Syaifullah. Host di sini tidak berani menyimpulkannya, yang di bawah aja yang menyimpulkannya. Bang Sidik, silakan Bang Sidik. Lanjut. Oke, jadi kamu bahas tentang Waraka bin Nawfal. Kamu nggak tahu sejarah itu tentang Waraka bin Nawfal. Waraka bin Nawfal adalah sepupu istri Muhammad, salah satu seorang yang pertama kali mengakui Islam. Adalah Waraka bin Nawfal bin Asad bin Abdul Al-Uzza bin Qusay Al-Quraisy. Kamu juga nggak tahu, cuman Waraka, tapi nggak tahu. Waraka bin Nawfal adalah seorang pengikut setia ajaran Ibrahim. Dia mempelajari Taurat Hanif. Keluarga mereka tidak ada yang menyembah anak perempuan dengan cara mengubur mereka hidup-hidup. Mereka tidak mengikuti tradisi jahili. Sebut kehidupan mereka dilandasi kuat dengan ajaran Ibrahim alaihissalam. Nenek moyang mereka Qusay Al-Quraisy adalah pemegang kunci Ka'bah. Seluruh kendali pegang oleh Qusay ya. Nah, ikannya Mekah, tempat itu sudah ada jabatan-jabatan penting seperti yang dipegang oleh Qusay pada pertengahan abad kelima. Pada pemuka Mekah berkumpul jabatan-jabatan. Jadi ini ya tentang Waraka bin Nawfal. Nah, kamu nggak menjawab ya tadi firman yang disunat itu firman menjadi daging, Hale. Kamu mengatakan kan kamu ini kan saya tahu kamu ini kan Yesus only. Nah, sekarang gini, saya akan paparkan sedikit tentang sebelum Abraham ada ya. Jadi di sini Aderion kok ya. Kalau kamu berbahas tentang sebelum Abraham ada ya,
Saya akan kasih data kamu. Yeremia 1, Tuhan berkata kepadaku, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Mana lebih dahsyat ini? Lebih dahsyat lagi saya kasih Ayub 38:4-21. Di manakah engkau meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempuntian, gitu loh. Nah, sekarang kalau kamu membahas tentang Yohanes 8:58, kamu harus bahas Yohanes 8:54 atau 50 sampai ke bawah, gitu loh. Ini juga di situ mengatakan. Tapi kalau Rion kamu harus membahas tentang egoemi, ya. Nah, sekarang kalau kamu membahas, saya lanjut sebelum Abraham. Kalau kamu bahas tentang sebelum Abraham yang Yesus katakan seperti itu, ya. Kamu kenapa Tera lahir? Masih ada beberapa nama lain yang sudah lebih dulu lahir, seperti Rehuk, Pelek, Heber, Selak, Apars, Lemek, Heno, Jerat, Melahil, Kenen, Enok, Set, sampai kepada sang manusia pertama di dunia. Gitu loh. Jadi kalau kau cuma bahas itu, ada Rio, entah loh. Yang dimaksud dengan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kamu dari Yohanes 8:54 atau Yohanes 8:50. Gitu loh, ada Rion. Tuh kalau diskusinya. Jangan cuma comot-comot. Kalian mengatakan kami ini comot-comot, gitu loh. Ale, kamu nggak menjawab ya, Ale? Nggak menjawab kamu. Oke, thank you. Waktu habis, silakan Ade kalau mau ditanggapi duluan. Berbagi. Gua atau gimana nih? Sebentar, jangan dimulai dulu. Gua atau haleluya nih? Bro, haleluya atau sebentar. Oke, dulu saya. Ya, kenapa saya minta duluan? Saya ingin membuka kebohongan penipuannya si Tristan ini, ya. Dia mengatakan tadi si Waraka itu Islam pertama. Ini pembohong besar. Al-Quran kau jelas mengatakan bahwa Muhammadlah Islam pertama. Di mana itu? Al-An'am 14. Kok kerja kalian sih mau menipu aja sih? Hah? Nggak pede kau dengan ayat Al-Quranmu. Astagfirullahaladzim, nauzubillah bin dzalik. Sangat jelas itu Al-An'am 14, kau baca. Bukan Islam pertama, ya? Bang Hale. Bukan Islam pertama yang mengakui Islam. Yang mengakui Muhammad. Bukan. Bukanlah. Ini giliran saya. Elo. Sebentar. Ini gimana nih, Ken? Itu Nabi Muhammad. Ya. Enggak, masalahnya interupsi. Loh. Udah saya riset kembali, silakan Hale. Oke. Ya, jadi terpaksa saya ulang ya supaya lebih jelas. Kenapa saya katakan tadi saya tunjukkan surah Al-An'am 14? Karena itu adalah bukti Muhammadlah Islam yang pertama, yaitu yang disebut Muslim. Bahkan kalau kau bicara Mila Ibrahim, itu pun sudah gagal. Gagal di mana? Di Al-An'am 14 ini. Jadi kalian jangan nipu-nipu umatmu lah. Mengakui Islam, mengakui salah satu orang yang berkali mengakui Islam. Aduh. Pegangan. Udah di batu kamu suka. Iya, kamu ini suka fitnah lah kamu, Ale. Kami itu bidzalika umirtu wa ana muslimin. Nabi Muhammad itu muslim yang pertama pada zamannya, itu. Nanti ditanggapi ya. Jangan instruksinya nanti ditanggapi aja ya. Yo, posisi atau Bang Arif. Masalahnya salah itu Bang Ken. Salah. Ya, nanti kalau salah ditanggapi aja. Nanti kalau salah ditanggapi aja. Dengerin host. Ya, nanti kalau salah ditanggapi langsung cepat-cepat aja. Silakan Hale, saya nggak riset lagi. Oke, saya lanjutin ya. Dengarin, Abang Haleluya cerdas bijaksana, kalau bicara dengarin baik-baik, jangan terguncang. Ya, saya hanya ingin membuktikan, jangan berbohong di sini. Kan siapa ini tadi kan mengatakan bahwa Islam pertama kali adalah siapa tadi si Waraka itu, makanya langsung saya bantai dia dengan Al-An'am 14. Waduh, bahwa tadi salah itu. Salah paham. Islam, cucu. Dulu bos. Siapa belum berkomentar pada waktunya salah ya? Salah debat. Udah. Mengakui framing lu. Oke, atau dibacakan dulu. Kita bacakan dulu ya Al-An'am 14. Tunjukin dulu Ken. Ini supaya enak ya dikira mereka saya ini apa. Al-An'am ayat 14. Ken, saya ganti Ken ya, pakai saya open cam gitu loh, karena ini nggak bisa open cam. Saya ada tulisannya kan gitu, mengakui gitu. Apa ya udah, Bang Saifullah saya tunggu cepat. Siapa? Bang Saifullah ganti akun, silakan. Bentar ya teman-teman, dia ganti akun sebentar karena dia juga pengen on cam. Suaraku aman nggak Hali? Aman. Siapa itu mau open cam tadi?
open cam share data maksudnya yang itu nggak bisa on cam dia. Takutnya dia kabur. Siapa yang berkomentar sebelum waktu ya kalah debat, itu aja Bu. Oke. Nggak usah lah. Kita nggak usah menyimpulkan di atas. Apapun narasi nggak usah menyimpulkan. Biarkan yang menonton menyimpulkan gitu aja ya. Mau kalah mau menang, kita bukan cari kalah, bukan cari menang. Oke. Saya bacakan ayatnya Ken ya. Oh tunggu datang dia ya. Oh tunggu datang dia. Ya karena saya pause juga nih. Nggak bisa ngomong ini, udah ada di sini tuh. Masih saya pause ya. Oke, permisi lah Ken ya, salam ya. Oke, salam Bang Res. Oh, salam Bang Roy, salam Bang Roy. Berkugas dulu orang ini. Atau kalian semua yang menang, aku yang kalah? Gimana kira-kira? Ya, Bang Sidi udah ganti. Sebentar ya Bang Sidi biar dilanjutkan ya. Maksudnya silakan Hale. Udah balik dia. Udah balik. Silakan Hale lanjut. Saya bacakan Arabnya atau bahasa Indonesianya? Oh, bahasa Indonesianya Indonesia aja, ya. Indonesia aja yang ke Arab. Salah. Oke. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali masuk golongan orang yang musyrik. Ya, berserah diri itu Muslim itu Islam. Ya, jadi janganlah kamu mengklaim-klaim bahwa si Waraka lah Islam pertama, ya kan? Mila Ibrahim lah. Harus jujur. Oke? Udah waktu berapa? Berjalan 2 menit sisa Luka. Masih banyak. Oke. Jadi masalah tentang Al-Hadid ayat 3 tadi ya yang diplagiat dari Wahyu 1 ayat 8, mungkin dia malu ya. Nanti akan saya tunjukkan lagi ayat yang plagiat. Silakan Ade. Saya cari dulu ayat plagiatnya lagi. Ya, ini kan teman-teman muslim itu atau polemikus muslim ini kan suka sepotong-sepotong ya dibilang. Yang di aku ada sebelum Abraham ada, itu nggak ngomongin tentang masalah sebelum dunia ini ada kita itu sudah direncanakan, bukan. Memang benar-benar exactly Yesus itu memperlihatkan diri kepada Abraham. Abraham itu melihat dia. Nih, lihat. Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Mana sih? Dan ia telah melihatnya. Dan ia bersukacita. Nih, ini secara fisik nih. Dia ngomong, apa kata orang Yahudi? Ayub juga begitu. Enggak, dia nggak ngomong gitu, lihat. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Nah, gitu tuh. Dia nggak ngomong kitab Wahyu, Ayub, enggak. Tahu itu dia. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu ngapain? Dia minta dalilnya mana? Enggak. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi ini ngomongin tentang masalah eksistensinya. Yesus itu benar-benar sebagai sang firman. Itu kenapa di Yohanes 1:18 tidak seorang pun yang pernah melihat Allah kecuali anak tunggal Bapa itu yang menyatakan. Seluruh penampakan ilahi yang dilihat oleh para nabi itu yang menampakkan diri itu adalah Yesus. Karena Allah menyatakan dirinya dengan berfirman, dengan firman-Nya gitu loh. Jadi nggak ada ini hubungannya dengan ayub-ayuban Pak. Kalau memang cuma rencana, memang betul. Sebelum Abraham ada juga Abraham sudah direncanakan akan ada. Sama dengan Aderion itu sama tuh. Kehendaknya sama tuh. Tapi jadinya kan Abraham dulu, baru Aderion kan gitu. Nah yang dilihat itu benar-benar eksistensinya Sang Yesus itu. Pada waktu itu di mana? Di sini. Ya, di Kejadian 10. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Itu dia di Kejadian 18 ayat 1. Oke, thank you, maaf. Saya sapa dulu bentar Bang Ar-Rasyid, monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti mungkin masuk ya, menyimak dulu sekarang. Iya, nyimak aja. Betul. Kalau mau masuk bilang aja nanti. Oh sebentar ya, saya pasang aduh. Cas dulu bentar. Laptop ya. Bentar ya. Iya silakan. Saya lagi cas laptop nih.
Apa baterai laptop udah sobat? Iya. Oke. Tadi Ale mengatakan bahwasanya ini ya, saya akan tentang Waraka bin Nawfal ya. Ntar. Jadi kamu Ale jangan menfitnah dong. Kan saya baca gini loh. Ini loh. Ale Waraka bin Nawfal nih. Ini kan saya baca datanya, ini kan. Nah, ini pertama kali mengakui Islam. Oke ya. Nah, kamu dari tadi nggak menjawab Ale tentang Alfa Omega itu yang dari udah banyak pertanyaan ya tentang Alfa Omega yang dari Eropa itu ya, tentang bahasa Alfa Omega itu tentang menjadi kalau dari bahasa Ibrani alif ta. Nggak bisa menjawab kamu ternyata. Itu di dalam Yohanes 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1:14 firman menjadi daging, berarti daging ini adalah Allah. Nah, Lukas 2:21 itu disunat 8 hari. Daging yang dipotong itu Hale, itu adalah Allah. Itu kemana itu Hale? Oke, saya akan Pause, bisa pause sedikit Os, saya buka ego ini ya. Iya, silakan saya pause. Sebelum apa? Ngopi dulu, ngopi. Sid, kalau mau tambah boleh Sid. Bisa, dikit lagi ya. babat aja terus. Yang lebih tajam dong. Ayo, open cam sidik. Bentar. Buat gue duduk dong, gue udah tadi tengkurap nih. Yohanes 8 8:50. Tajam gimana kamu? Kamu dibilangin tadi. Oke, lanjut aja. Nanti baru saya buka nih, terlalu lama. Jadi gini, kata Rion kan gini. Kata Rion kan sebelum Abraham ada. Makanya saya sudah bawa bapaknya, Tera dan sampai ke Adam gitu loh. Apa jawabanmu, Rion? Apa jawabanmu? Apa yang dimaksud Yesus dengan pada sebelum Abraham ada aku sudah ada? Apa maksudnya gitu loh? Oke, saya buka tentang Yohanes 8:50. Yohanes 8:50-54. Bentar ya. Apa jalan aja. Ini bukan ini. Yohanes 8:53, adakah engkau lebih besar daripada Bapa kita Abraham? Nah, ini diskusi antara Yesus dan Yahudi yang telah mati ya. Jadi di sini nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Yang saya maksudkan ini ke Hale Yesus only gitu loh ya. Hale. Nah, kalau kamu Rian ya kamu jawab ini ya. Karena ini diskusi. Nah, sekarang saya akan paparkan gini. Yesaya 65:20, di situ tidak akan ada lagi bayi yang bentar ya atau bentar. Gak apa-apa, waktunya dijalankan aja kok. Nah, ini sebab siapa ya. Nah, ini kalau kita buka di Yesaya 6:50 ya, ini sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Kalau Yesus ini saya lihat dia mati sebelum 100 tahun. Ini kena kutuk ya. Ini sesuai yang tertulis ya. Ale, kamu jawab Ale. Kamu dari tadi nggak menjawab, kenapa kamu serahkan sama Rio nih? Takut kamu? Apa pertanyaan nggak dijawab kamu? Katanya nangis kau Ale. Oke, waktu habis. Siapa duluan? Ale atau Rion? Biar saya dulu, biarin aja mereka berdua langsung aja bersamaan. Jadi gini ya, kau melarikan dalilmu ke si Warakah itu.
Ya, makanya saya bilang kau ini selalu ya mentakwil, maka kau golongan tersesat di Ali Imran ayat 7. Kau lebih percaya itu daripada ayat Al-Qur'anmu. Nauzubillahi min zalik. Iya, kan? Itu bahasa apa itu? Sekarang coba saya ingin tunjukkan lagi ya ayat-ayat plagiatnya. Tolong di stopkan dulu di surat Al-Baqarah 210 ya. Kita bongkar ini plagiat-plagiat ini. Pegangan. Ketawa ini dari tadi nggak ada jawabannya. Saya menjawab loh. Saya menjawab loh. Kalau kamu mengakui sudah kujawab itu baru aneh. Gimana sih? Kamu nggak jawab dari tadi tuh firman itu yang dipotong kemana? Udah dijawab loh. Masa lanjut. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan. Dan orang apa itu? Kopi. Al-Baqarah. Ya di mute dulu ya, biar tepat timernya berjalan. Iya, biar kalian bisa ngalahkan aku kalau mampu sih. Iya. Dan orang-orang ya, loh bukan itu bro. Bukan itu Ken, apa itu? Dan orang Ken, bukan itu katanya Bang Ken. Hostnya ini sinyal pergi deh. 210. Oh salah dia bukanya 120. Dia tuh salah itu harusnya. Oke 210 ya 210 Ken. Cek. Ini si Ken ini pasti nggak tega dia ngelihat si Tristan ini kalah terus. Makanya dia kadang agak sedih dia. Tes halo, ada suara aku nggak? Ayat 210 bro. Ada suara aku nggak? Ada. Suara ada tapi gambarnya nge-lag. PLN mati. Padam lagi. Ini nih kalau di tempatku guys. Jadi daerah kota data nih nggak bisa lagi open data. Oke. Jadi saya bacakan aja ya. Izin ya saya bacakan nanti ya. Saya suruh PLN nyalain. Ya saya bacakan aja. Al-Baqarah 210 ya, kita buktikan plagiat-plagiat yang terjadi ini ya. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Ingat ya, dalam naungan awan. Sedangkan perkara telah diputuskan dan kepada Allah segala perkara dikembalikan. Di mana plagiatnya? Kita buka Matius 24 ya. Matius 24. Ya, sabar ya. Biar sadar kalian itu. Datang-datang kok nyontek tapi mengklaim-klaim. Matius 24 ayat 30. Pegangan Tristan. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tabir, ya kan? Nah, itulah plagiat film itu. Satu-satu kan saya buka, mumpung ada nih waktunya. Silakan, Edirion. Sejarah. Gue bingung pada saat firman itu menjadi manusia, terus dia disunat, terus kamu minta ininya apa sunatannya kan gitu tuh. Yang Yesus itu disebut Allah itu, dia merujuk pada sang firmannya Pak. Tapi ya, serius, karena yang disebut firman itu adalah Allah, nggak disebut manusia itu adalah Allah kan? Allah itu bukan anak manusia kan? Itulah kenapa disebut firman, itulah menjadi manusia. Kok permintaannya aneh-aneh gitu loh. Kan itu kan permintaan yang sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu dijawab, tapi gue cuma mau menampilkan begini loh kualitas pertanyaan tuh jangan seperti itu harusnya. Kita nggak tahu sekarang di mana bekas sunatnya baginda Muhammad, mana? Kalau gue dengan pertanyaan yang sama kan kamu juga bingung. Maksudnya grow up lah. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak ada tuh di lingkungan akademisi, nggak mungkin ada pertanyaan seperti itu bro. Makanya gue males jawabnya. Gue rasa gak perlu gue tanggapin yang lain-lainnya gak terlalu penting. Ini topiknya menjadi bergeser ya. Gue gak bingung kok jadi plagiat ini ya. Atau gimana sih, kita topiknya apa sih bro? Topiknya itu adalah lu naik nggak ngerti apa-apa tiba-tiba ngerocos. Apanya topiknya begitu. Masih tentang Allah, Allah. Itu kan masih masuk itu. Allah itu maha lemah kan, maha plagiat. Kita bongkar semua gitu. Oh gitu. Jadi random gitu loh. Tentang Yesaya juga dia. Kamu mau bahas Yohanes 8 ayat 58, kamu tanggapin dengan Yesaya. Itu kan beda timeline, Pak. Gimana cara kamu random kayak gitu?
gue nggak bisa nanggepin kalau kayak gitu cara berpikir ya, time apa ya, sistematisnya nggak ada. Udah kayak gitu ya, gue dari gue pamit dulu dah, keluar. Gue juga kurang ini, gue lagi ada kurang nyaman. Iya. Dengan cara ngomong seperti itu. Siapa sih tadi dulu tuh? ya guys, nanti kalau PLN Si hidup lagi kasih PLN saya live ya. Ternyata Hale nggak Bang bisa Rasid. menjawab. Bang Rasid, Bang Sidik, Bang Halim, Iya, terima Bang. kasih semuanya yang di bawah, saya minta maaf. Sama-sama, Bang Ken. Sama-sama, Bang Ken. Makasih banyak. Saya nggak bisa Ya. lanjutkan, makasih semuanya. Oke, Terbaik, oke. Bang Ken. Terima kasih. Belajar lagi Sidik ya, Sidik belajar lagi ya. Nggak bisa menjawab lagi. Haleluya, haleluya, belajar lagi, cari kata-kata yang baik dari Belajar lagi, kitabmu gitu loh. ya. Jangan comot-comot. Plagiat. Masa tanya-tanya kulub? Plagiat, bentar. Plagiat. Kamu nggak tahu kanon itu abad keberapa? untung nggak ditanyakan Karena saya catat, di mana kulub kitab, Nabi. tempat kitab kanon itu abad keberapa dibandingkan dengan Al-Quran? Abad keberapa Oke. kitab kanon Jawa? Bang Sidik nanti saya share lagi kalau udah PLN. Oke. Ale, belajar Sidik ya. Kencang lah. Enak. Oke ya, Ken. Oke, makasih ya Ken. Makasih banyak Ken. Belajar Oke, lagi Bos. ya. Ya, makasih Bang Sidik. Ya, selamat beraktivitas. Bang Rasid juga selamat beraktivitas. Ya, Bang Ali juga sama-sama, selamat beraktivitas. Bang Ken. Semuanya yang di bawah, Ken minta maaf ya, memang 5% ya. Ini udah tinggal 3% lagi nih, bentar lagi mati nih.